Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya karena menekan tombol lonceng gratis. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah di saat-saat terpenting. Mari kita pahami lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram kalian saling membunuh. Haram kalian saling mencuri harta satu dengan yang lain. Haram di antara kalian saling menghina, saling menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Nabi Muhammad pun mengatakan, yubalighum syahid minukum ghaib ila yaumul qiyamah. Sampaikan ucapan ini bagi kalian yang hadir, yang menyaksikan ucapanku ini. Sampaikan, terus kumandangkan sampai nanti di hari kiamat. Jangan terputus amanatku yang terakhir ini. Wanti-wanti setiap masa, wanti-wanti setiap umat, jangan sampai melupakan apa yang telah aku ucapkan ini. Penegasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syahad. Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil melihat ke Ka'bah dan ke langit, mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Ka'bah sebagai saksinya, bulan ini sebagai saksinya, hari ini sebagai saksinya aku telah menyampaikan apa yang semestinya aku sampaikan. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, mengharamkan antara kita satu dengan yang lain saling membunuh, antara kita satu dengan yang lain saling merampas, antara kita satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling menghina, saling menjatuhkan harga diri. Ini yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai engkau lakukan ini. Nabi Muhammad mengatakan, ala la tarji'u min ba'di dhulalan ba'dukum riqaban ba'd. Apakah kalian akan kembali ke masa-masa sesat? Apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah yang dulu kalian saling bertikai, yang dulu kalian saling merampas harta, yang dulu kalian saling membunuh, yang dulu kalian saling menghancurkan harga diri satu dengan yang lain? Apakah kalian akan kembali ke zaman-zaman jahiliyah? Maka mereka mengatakan, tidak akan kembali ya Rasulullah. Di zaman-zaman ketika kami saling membunuh, ketika kami saling mencaci, ketika kami saling merusak harga diri antara satu dengan yang lain. Hadis ini wajib kita resapi bahwa yang paling dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ada umat saling membunuh, jika ada umat saling mencaci, jika ada umat saling merampas harta antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat-sangat menyakiti perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat yang ada di saat ini, Suriah sampai saat ini, sampai detik ini antar umat Islam saling membunuh. Di Syam sampai detik ini mereka masih saling membunuh. Kita lihat di Libya sampai saat ini umat Islam Tuhannya sama,
nabinya sama, mereka saling membunuh. Dan yang paling ironisnya, setelah membunuh mereka mengatakan Allahu Akbar. Setelah membunuh mengatakan Allahu Akbar. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah, hindarkan diri kita dari saling mencaci, hindarkan diri kita saling menjatuhkan harga diri, terutama di medsos, di media sosial. Jangan sampai kita untuk membuka aib satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain. Hindari hal-hal yang menyebabkan keretakan ukhuwah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik ini semua, la yafrahu syaitan illa bi thalathatin. Tidak ada yang mengembirakan hati iblis kecuali 3 perkara. Yang pertama, rajulun mu'minun qatulu mu'minan. Umat Islam antara satu dengan yang lain mereka saling membunuh. Ini yang membahagiakan hati iblis dan menyusahkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang menyampaikan keburukan fulan bin fulan, menyampaikan rusaknya harga diri fulan bin fulan di halayak ramai, menjatuhkan harga diri antara satu dengan yang lain, membuka aib antara satu dengan yang lain, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain, ini yang mengembirakan hatinya iblis dan menyusahkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya himbau kepada segenap umat Islam, kepada segenap organisasi Islam, kepada segenap partai-partai Islam, bersatulah kalian. Solidaritas kalian antara satu dengan yang lain, itu yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpecahnya kalian wahai umat Islam, itulah yang menyusahkan hati Rasulullah dan mengembirakan daripada hati iblis. Maka hindari pertikaian di antara kita. Ini yang menyusahkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, mukmin mata ghairi iman. Yang menyusahkan, yang menggembirakan hati iblis, yaitu orang yang beriman mati tidak membawa iman, alias mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini yang menyusahkan hati Nabi, menggembirakan hati iblis. Jadi kalau ada orang Islam mati, dia dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah, ini benar-benar girang hatinya iblis. Maka tujuan Rasulullah diutus oleh Allah, bagaimana caranya manusia ini hidup di dalam keimanan dan mati membawa iman. Naam, iya, memang ini adalah pekerjaan yang paling susah. Jihad gampang, jihad membunuh orang-orang kafir gampang. Ketahuilah, tapi itu bukan keinginan Rasulullah. Kita membunuh orang kafir sehingga dia mati kafir, itu bukan keinginan Rasulullah. Keinginan Nabi Muhammad, seluruh umat Islam, Bani Adam, semua ras, semua suku, semua wilayah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita jihad untuk membunuh orang Islam, ini sesuatu yang paling salah. Salah besar. Jihad membunuh orang yang beriman kepada Allah. Maka ini fenomena yang dihembuskan di negara kita.
Bagaimana caranya organisasi Islam satu dengan yang lain? Mereka saling bertikai, mereka saling menghina, mereka saling mencaci, mereka saling menghancurkan harga diri antara satu dengan yang lain. Ini memang propaganda Zionis. Ini propaganda Yahudi yang memang ingin merusak kerukunan antar umat baginda Nabi Muhammad SAW. Terus di negara kita dihembuskan terus. Bagaimana caranya ormas satu dengan yang lainnya? Mereka saling mencaci, mereka saling membantai, mereka saling bermusuhan. Tetap yang rugi ini adalah umat Nabi Muhammad. Tetap yang rugi adalah umat Nabi Muhammad. Korbannya tetap umat Nabi Muhammad. Tidak ada korban di luar umat. Ini strategi musuh, konfrontasi dengan proxy war, perang proksi, perang urat saraf, mereka saling bertikai. Maka hati-hatilah diri kita untuk menanggapi daripada fenomena alam ini. Tarik diri kita, jangan ikut-ikutan mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Memang nanti kalau waktunya jihad, kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi. Kita akan dipanggil oleh Imam Mahdi, jangan khawatir. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri. Nanti ada komando dari atas. Kita jihad di jalan Allah. Tapi bukan saat ini. Kita masih nunggu. Nanti setiap saat kita akan niat. Setiap keluar dari majelis, mulai saat ini kita niat. Setiap kita berdiri dari majelis, sebelum kita berdiri, niat kita menjadi pembela Al-Mahdi. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك